Saudara, orang ini namanya Todd Beamer. Ada yang tahu orang ini siapa enggak? Todd Beamer. Ada yang tahu enggak orang ini siapa? Todd Beamer, saudara, tinggal di Cranberry, New Jersey. Dia bekerja sebagai account manager di Oracle Corporation. Saudara, dia mati umur 32 tahun tanggal 11 September 2001. Meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki, dan seorang anak perempuan yang lahir 4 bulan setelah dia meninggal. Nah saudara, Todd Beamer ini sebenarnya orang biasa-biasa saja, tapi hari itu kebetulan Todd Beamer ada di penerbangan United 93 dari Newark, New Jersey menuju San Francisco. Dan pesawat itu adalah salah satu dari 4 pesawat yang dibajak pada September 11, ya, 2001, betul kan? Nah, saudara, ketika pesawatnya dibajak, United 93, semua penumpang yang lain berusaha telepon, ya, ada yang telepon istrinya pakai cellphone-nya, saudara. Todd Beamer juga berusaha menelpon istrinya pakai telepon yang ada di pesawat, saudara, tapi nggak bisa go through, tapi dia diterima oleh operator dari perusahaan provider telepon itu di pesawat, ya kan? Lalu dia dari situ dia tahu bahwa udah 3 pesawat lain yang dibajak, ya, 2 menabrak WTC, yang 1 menabrak Pentagon, dan kemungkinan pesawat United 93 itu akan diarahkan menuju White House, ya kan, saudara? Jadi dia menyadari, dan Todd Beamer waktu itu, saudara, dia sebagai seorang Kristen, dia menyadari, waduh, kemungkinan pesawat yang dia naiki ini juga akan menabrak sesuatu, ya. Kemungkinan dari operator pesawat, dia tahu pesawatnya ini akan diarahkan menabrak ke White House. Sebagai seorang anak Tuhan, orang Kristen, waktu itu dia mengajak operatornya doa. Yang pertama dia mendoakan doa Bapa kami. Lalu dia membaca Mazmur 23. Kemudian dia mengucapkan satu kalimat yang begitu sekarang menjadi begitu terkenal, ya. Dia mengatakan, I don't think we are going to get out of this thing. I'm going to have to go out on faith. Saudara, Todd bersama para penumpang lain tahu dia akan mati, tapi dia menolak untuk kematiannya sia-sia saja. Sehingga Todd bersama para penumpang lain memutuskan untuk melawan para pembajak waktu itu, ya, dengan semua yang mereka bisa. Dan Todd Beamer, saudara, ini masih direkam di teleponnya. Dia mengatakan, Jesus help me. Lalu dia berkata kepada para penumpang yang lain, are you guys ready? Let's roll. Dan kalimat itu akhirnya dipakai pada waktu Amerika menginvasi Irak, ya. Kalimat itu dipakai sebagai apa, ya, tagline-nya, are you guys ready? Let's roll. Itu sebenarnya adalah kata-kata dari Todd Beamer. Dan akhirnya bersama para penumpang lain, mereka melawan para pembajak. Dan pesawatnya, saudara, walaupun mereka tidak selamat, pesawatnya jatuh di Pennsylvania, 240 km dari White House. Seluruh para penumpang mati, saudara, termasuk para pembajaknya dan awak pesawat. Dan akhirnya oleh United Airlines, para penumpang dan awak pesawat United Airlines 93 diangkat menjadi United Airlines Heroes, ya, menjadi para pahlawan United Airlines. So, ketika saya renungkan, sebenarnya sama seperti Todd Beamer, kita semua juga pasti akan mati. Cuman kita nggak tahu kapan. Pertanyaannya, saudara, apakah kita juga punya ketetapan hati yang sama seperti Todd Beamer? Kita nggak mau antara hari ini sampai kematian kita, hidup kita akan sia-sia. Todd Beamer nggak mau, saudara, sisa hidupnya yang nggak tahu tinggal berapa menit. Dia tidak mau sisa hidupnya menjadi hidup yang sia-sia. Todd Beamer mau melakukan sesuatu dengan kehidupannya. Dia mau sisa kehidupannya menjadi sisa kehidupan yang berguna. Bagaimana dengan Anda dan saya, saudara? 2 tahun lalu, saudara, tahun 2009, saya mengisi Thanksgiving Retreat East Coast, ya. Dan kalau East Coast itu mereka kan selesai hari Sabtu. Dan itu di daerah dekat dekat apa, saudara? Bukan, di East Coast itu dekat, ya, di kota apa, ya? Salah satu gereja Harrisburg, ya, dekat Harrisburg. Dan malam itu saya bersama salah satu dari Philadelphia, kita naik mobil berdua, saudara,
menuju ke Philadelphia karena hari Minggunya saya khotbah di AFJF Philadelphia itu 2009. Jadi hari itu jalan macet sekali ya, masuk kota Philadelphia itu macet sekali saudara. Akhirnya kita bisa masuk ke kota Philadelphia dan saya masuk ke hotel saya, mungkin udah jam 10 malam begitu. Setelah mandi capek sekali kan saudara, lalu saya berbaring, saya nyalakan televisi cari CNN. Tiba-tiba keluar wajah orang Indonesia di situ. Dan paling membanggakan lagi namanya Budi. Cuman bukan Budi Hidayat ya. Nah namanya Budi Suhardi ini dia menjadi one of the CNN heroes tahun 2009. Untuk tahun 2009 saudara, CNN mendefinisikan hero sebagai mundur satu. Ordinary people with extraordinary impact. Ya, tahun 2009 CNN mendefinisikan hero adalah ordinary people with extraordinary impact. Ya, hero itu adalah orang-orang biasa. Tapi hidupnya ini memberikan impact yang extraordinary. Berapa banyak di sini orang biasa? Angkat tangan. Orang biasa? Berapa banyak di sini Superman? Berapa banyak Superman? Ya, saudara, heroes itu orang biasa seperti Anda dan saya. Tapi para heroes adalah mereka yang punya extraordinary impact dari kehidupan mereka, ya. Nah, siapa Budi Suhardi, saudara? Jadi saya bangga sekali Budi Suhardi. Waktu saya nyalakan, ya, pas saya di Philadelphia di Amerika, ada orang Indonesia, saudara, nongol di CNN. Dan bukan hanya nongol di CNN, saudara. Kalau orang Indonesia nongol di CNN sering juga kan, tapi biasanya teroris gitu kan. Ini menjadi hero, saudara. One of the CNN heroes tahun 2009, ya. Siapa Budi Suhardi? Budi Suhardi ini adalah seorang pilot yang dengan sukarela membuka panti asuhan bagi 47 anak yatim piatu di Kupang, Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya dia itu nggak sengaja, saudara. Jadi sama ketika dia satu kali nonton televisi di rumahnya dia tinggal di Singapura, dia pilot Singapore Airlines. Waktu dia tinggal di Singapura, lihat televisi, tiba-tiba televisi itu menyiarkan anak-anak pengungsi Timur Timur yang tinggal di Nusa Tenggara Timur, ya. Dan hatinya tergerak untuk membawa bantuan. Ya, singkat cerita nanti Anda bisa baca sendiri kisahnya di website, ya, saudara. Dari mula-mula dia itu hanya ingin pergi sendiri. Akhirnya teman-temannya ketika tahu si Budi Suhardi ini mau ke Kupang, saudara, mereka semuanya ikut menyumbang. Lalu akhirnya terkumpul sampai 5 truk barang sampai ke Kupang, ya. Nah, berkat usaha kemanusiaan yang ia lakukan, Budi Suhardi terpilih menjadi salah satu dari CNN Heroes tahun 2009. Budi Suhardi terpilih dari 9.000 kandidat. Ya, jadi CNN Heroes itu 10 orang, saudara. Terpilih dari 9.000 kandidat dari 100 negara. Nah, ini foto Budi Suhardi bersama keluarganya. Dia mengatakan, the real heroes ya adalah istri dan 3 anak saya. Mereka mengorbankan liburan mereka selama ini. Walaupun sebenarnya mereka bisa traveling dengan fasilitas first class karena dia sebagai seorang pilot dapat jatah traveling first class bersama seluruh keluarganya. Tetapi mereka memilih menggunakan budget liburan mereka untuk membantu mendirikan panti asuhan yang namanya Roslyn Orphanage. Dan saudara, yang membanggakan juga tahun ini 2011, ya, kan kembali CNN tiap tahun punya CNN Heroes, ya. Tahun ini tema dari CNN Heroes adalah Everyday People Changing the World. 2009 tag-nya adalah Ordinary People with Extraordinary Impact. Tahun ini CNN Heroes, CNN mendefinisikan heroes sebagai apa, saudara? Everyday people, ya, seperti Anda dan saya. Tapi dikatakan changing the world, mengubah dunia. Nah, yang membanggakan, saudara, dari CNN Heroes ada lagi dari Indonesia. Ya, kalau nggak salah pengumumannya ini besok, ya. Next, namanya ini Robin Lim. Sebenarnya Robin Lim ini orang Amerika. Tapi satu kali dia mengunjungi Bali dan jatuh cinta kepada Bali, lalu dia memutuskan untuk tinggal di Bali dan membuka klinik bersalin bagi masyarakat, ya, di sekitar Ubud situ, saudara. Mulai tahun 2003, she and her team in Indonesia have helped thousands of low-income women have a healthy pregnancies and births. Ya, menolong wanita-wanita hamil untuk mereka bisa melahirkan dengan baik dan menjaga kehamilannya dengan sehat. Ya, dan dia terpilih juga
menjadi one of the CNN Heroes tahun 2011. Saudara, apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan orang-orang Kristen? Ya, apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan orang-orang Kristen? Filipi pasal yang pertama ayat 20 mengatakan begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya saudara, Paulus memberikan teladan, dia mengatakan ambisinya, yang dirindukan, yang diharapkan dalam kehidupan Paulus. Supaya Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, kira-kira 20 tahun yang lalu, saya bekerja di kantor World Harvest. Pada waktu itu namanya IHO, ya, Indonesian Harvest Outreach. 20 tahun yang lalu, salah satu teman saya itu namanya Ida. Dan kita dua-dua sekolah di seminari, saya sekolah di Fuller, dia sekolah di Fuller juga. Kalau orang lagi sekolah Alkitab itu memang biasanya semangat ya saudara, rasanya udah pengen lulus dan ingin memenangkan seluruh dunia sendirian gitu. Kita kan sekolah di namanya School of World Mission. Lalu saya tanya Ida, dah kamu berani gak mati buat Tuhan Yesus gitu. Lalu jawaban dari Ida ini gini, kalau mati buat Tuhan Yesus itu gampang, tapi hidup buat Tuhan Yesus itu susah. Skakmat saya saudara, KO langsung ya. Saya pikir-pikir benar juga ya, kalau mati buat Tuhan itu gampang. Tinggal tutup mata, mati, masuk surga. Masih ingat kan gimana caranya masuk surga? Harus mati dulu kan? Tapi hidup buat Tuhan Yesus itu enggak gampang, saudara. Paulus mengatakan, yang kurindukan dan kuharapkan adalah supaya Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, kita semua rindu supaya kematian kita tidak menjadi mati yang sia-sia, tapi kematian kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Orang kalau matinya sia-sia itu orang yang matinya bunuh diri, itu matinya sia-sia. Orang yang matinya kena drugs, itu matinya sia-sia. Orang yang mati, saudara, ya kena AIDS karena kesalahannya sendiri, itu matinya sia-sia. Paulus mengatakan, kerinduannya adalah kalau dia mati pun ya kematiannya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi saya katakan saudara, ya mati buat Tuhan itu gampang. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup buat Tuhan? Apakah kehidupan kita seperti Todd Beamer memutuskan saudara untuk kita tidak mau sisa kehidupan kita sia-sia, kita mau sisa kehidupan kita seperti Paulus mengatakan, supaya sisa kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, heroic Christians, saya mendefinisikan adalah orang-orang Kristen yang memutuskan bahwa sisa kehidupannya tidak mau sia-sia, melainkan harus memuliakan Tuhan. Heroic Christian adalah orang-orang ordinary people. Heroic Christian adalah everyday people seperti Anda dan saya, yang memutuskan kita tidak mau sisa kehidupan kita sia-sia saja. Kita nggak mau sisa kehidupan kita ordinary saja. Kita mau sisa kehidupan kita memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bagaimana kehidupan kita atau kematian kita memuliakan Tuhan? Kalau kita menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saya katakan ini finishing well. Finishing well. Harus menjadi kerinduan setiap kita untuk kita finishing well. Kalau cuma sampai garis finish, semua dari kita pasti satu kali akan finish. Amin saudara. Pasti akan finish. Pasti kita akan sampai kepada garis akhir kehidupan kita. Tapi kita nggak mau cuma sekedar finish, kita mau finishing well. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan, dia mengatakan dia finishing well dalam kehidupannya karena dia menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan Bapa. Semua pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita selesaikan di muka bumi. Setiap dari kita, saudara, punya pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita selesaikan di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Saudara, dulu saya sering berpikir, kenapa sih ya orang kalau terima Tuhan Yesus, mbok yao gitu. Begitu terima Tuhan Yesus, langsung dipindah aja ke headquarter di surga, kan aman. Kalau kita manusia di muka bumi ini kan masih bisa berbuat dosa, saudara. Ada yang murtad lagi. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan kita ada di muka bumi? Karena setiap dari kita, Tuhan menyediakan pekerjaan yang harus kita selesaikan. Amin saudara. Supaya kita memuliakan Tuhan. Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ya saudara, kalau kita membaca kalimat ini, yang pertama saudara, ini yang ngomong jelas tidak takut mati.
Mati bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi orang yang ngomong ini, yaitu Paulus, saudara. Mati adalah keuntungan. Saudara, ya, dia sangat yakin dan percaya kalau dia mati berarti memang tugasnya sudah selesai. Kalau dia mati, ya waktunya dia pulang ke rumah Bapa. Kalau dia mati, sudah waktunya rest in peace. Tapi yang lebih penting, saudara, kalimat bagian yang pertama dikatakan, karena hidup bagiku adalah Kristus. Saudara, hanya orang-orang yang betul-betul sold out for Jesus. Saudara, kita jadi orang-orang yang tidak takut mati. Amin. Dan tidak takut hidup buat Tuhan Yesus. Bukan hanya tidak takut mati, saudara, tapi tidak takut hidup buat Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Anda, saudara? Saya ditanya, Pastor Budi, jadi orang Kristen itu gampang apa enggak? Menurut saudara, jadi orang Kristen itu gampang apa enggak? Menurut Anda, jadi orang Kristen itu gampang apa enggak? Hidup jadi orang Kristen gampang apa enggak? Tergantung, saudara. Kalau kita sold out for Jesus, hidup jadi orang Kristen itu gampang. Tapi kalau hati kita mendua, separuh buat Tuhan Yesus, separuh buat dunia, itu hidupmu paling menderita. Kita mengatakan, mending kamu udah gak usah. Mendingan kamu jangan suam-suam kuku dah. Mendingan gak usah jadi orang Kristen sekalian. Saudara, nanti bulan Januari kita di Semarang mengembangkan khotbah. Saudara, kita kalau di Semarang ini kan kita ngembangin khotbah jauh-jauh hari ya. Jadi bulan Januari kita sudah menyusun khotbah, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Judulnya adalah Kingdom Builder, ya, bulan Januari. Nah, dalam seri itu sebenarnya temanya cuma satu. Apakah kamu ini pemain atau penonton? Orang Kristen pemain atau orang Kristen penonton? Ya, apakah kamu ini orang Kristen pemain atau penonton? Bedanya apa? Kalau orang Kristen penonton, yang pertama, datang gerejanya telat, pulangnya buru-buru. Yang kedua, kalau di gereja kami di Semarang, cari parkir yang enggak ketutupan supaya begitu selesai ibadah bisa kabur, ya. Bila perlu belum selesai kabur. Orang Kristen penonton, saudara, kalau ngasih persembahan pas-pasan. Orang Kristen penonton, saudara, ya pokoknya sekedar datang hari Minggu dan tidak melakukan apa-apa. Pertanyaannya adalah begini, sebenarnya di Alkitab ada enggak sih orang Kristen penonton? Kemudian kita mempelajari kisah para rasul, gereja mula-mula, saudara, dan kita temukan tidak ada orang Kristen penonton. Semua orang Kristen di kisah para rasul mereka bayar harga untuk mereka bisa disebut sebagai orang Kristen. Kesimpulannya, saudara, adalah begini, ya, ini kesimpulan khotbah bulan Januari. Kesimpulannya adalah either Anda betul-betul menjadi orang Kristen yang pemain, yaitu menjadi kingdom builder, atau mendingan kursi Anda dikasih orang lain yang lebih mau sungguh-sungguh menjadi pemain. Artinya jangan menu-menuin gereja. Tapi ketika Anda sudah memutuskan jadi orang Kristen, kita mau semuanya menjadi pemain, menjadi kingdom builder. Amin, saudara. Dimulai dari sold out for Jesus, ya. Saudara, hero Christian adalah orang-orang yang sudah sold out for Jesus. Ya. Malam hari ini, saudara, saya ingin mengajak. Yang pertama kita membuat keputusan dulu semuanya. Kalau selama ini mungkin kita ke gereja cuma ikut-ikutan, atau karena sejak dari kecil kita memang sudah ke gereja, tapi kita belum pernah betul-betul membuat keputusan dalam hidup, ya, untuk menyerahkan hidup kita sesungguhnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, ya. Alkitab mengatakan hidup kita ini sudah dibayar lunas. Amin. Kalau hidup kita sudah dibayar lunas, berarti hidupmu ini bukan milikmu lagi, milik Tuhan Yesus, dan kita harus berani berkata, Tuhan, hidupku ini milikmu, Tuhan Yesus bebas untuk melakukan apa saja dengan hidupku. Tuhan mau diapain saja. Kadang-kadang kalau saya pas di Afrika begitu, saudara, ya, mikir-mikir. Seandainya tiba-tiba Tuhan menyuruh saya menjadi misionaris di Afrika, seandainya, walaupun kalau bisa jangan Tuhan, gitu kan. Tapi kalau Tuhan nyuruh saya jadi misionaris di Afrika, can I survive? Gitu. Dan setelah saya 3 kali ke Afrika, ya, rasanya akan survive. Dan saya temukan, saudara, satu ada di Uganda itu, saya mengunjungi satu gereja, bukan mengunjungi. Kita mengadakan Harvest Festival di satu kota namanya kota Mbarara. Kota Mbarara itu kota terbesar nomor 2 di Uganda. Tapi saudara jangan bayangkan kotanya kayak Weko atau gitu ya, saudara. Kota nomor 2 di Uganda itu tidak lebih besar dari kota Ungaran kalau di Semarang itu, atau Ambarawa, saudara, ya. Jadi kota nomor 2-nya ya segitu aja. Nah, tapi kita sampai ke satu gereja, saudara, saya lihat, wah, gedungnya bersih, ya, jadi bersih sekali. Lalu khusus di gedung itu, saudara, WC-nya airnya lancar, ada sabunnya gitu, saudara. Lalu
gerejanya itu lantai 2, mereka beribadah di lantai 2, lantai 1 itu disewa-sewakan. Ada money changer, ada apotek, saudara ya. Dan saya mulai pikir-pikir, wah gereja ini kok lain daripada yang lain ya. Ternyata memang betul, pastornya orang bule, orang Amerika. Dan saya tanya, kamu di sini udah berapa tahun? Dia mengatakan, saya di sini sudah 12 tahun. 6 tahun pertama tinggal di gunung, ya, lalu dia cerita anak-anak saya lahirnya di gunung semua. Nah, mereka itu pindah ke kota karena ketika anak-anak mereka mulai besar harus sekolah ya. Jadi mereka turun tapi dia mengatakan 6 tahun pertama saya tinggal di gunung. Anak-anak saya ya main dengan anak-anak kampung ya, makan makanan yang mereka makan dan hidup seperti orang Afrika. Wah, saya katakan kok bisa ya? Kok bisa ya? Orang kok ada yang kayak gini ya. Begitu saudara, rela melayani sampai betul-betul ya seluruh hidupnya itu. Saya bayangin waktu itu saya bisa enggak ya kalau suruh tinggal di gunung begitu, seperti si bule ini saudara ya. Makanya tadi saya bilang tuh ya, kadang-kadang orang Indonesia ke Indonesia ngeri, tapi kalau bule lebih berani gitu. Itu seperti bule ini ya, di Uganda itu lebih berani saudara. Nah, saudara, heroic Christian adalah orang-orang Kristen yang mengerti bahwa jadi Kristen itu bukan hanya supaya hidup kita enak. Amin. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal dan dia berhak mengatur kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Ya saudara, Tuhan Yesus itu bebas mengatur hidupmu karena hidupmu punya Tuhan. Kita ini milik Tuhan, jadi Tuhan itu bebas melakukan apa saja yang Tuhan mau kehendaki Tuhan pakai kita. Ya, saya, Pastor Somi, Pastor Herman, semua dari kita gitu saudara. Kalau ditanya, apakah dulu punya keinginan jadi pendeta? Tiga-tiga menjawab enggak ada keinginan. Apakah punya potongan pendeta? Apalagi saya enggak punya potongan pendeta. Saudara ya, makanya seringkali kalau saya kemana-mana gitu, datang ibadah, diundang pembicara tamu, ya saya masuk sendiri, enggak ada yang tahu saudara. Karena enggak punya potongan pendeta, ya kan? Enggak punya potongan pendeta, mereka enggak tahu nih yang datang nih pembicaranya, enggak punya potongan pendeta. Tapi saudara, kita ini kan cuman hidup kita tahu, saudara Tuhan sudah membeli kita dibayar lunas, ya. Saudara, dan Tuhan berhak menggunakan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Kalau Tuhan mau, saya melakukan yang seperti sekarang ini saya lakukan, Pastor Somi, Pastor Hirman, pastor-pastor yang lain. Kita ini kan cuma nurut aja, saudara. Amin. Kalau ditanya kredensialnya apa, ya kita nggak punya kredensial. Most of the pastors yang nggak pernah sekolah Alkitab juga. Tapi karena kita cuma mau aja dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Hero Kristen adalah orang-orang yang mengerti bahwa menjadi orang Kristen artinya menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada agenda Tuhan. Kita maju satu ayat lagi ya. Tadi Filipi 1 ayat 20, 21, sekarang ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, Paulus bukan saja mengatakan kerinduanku, ambisiku adalah hidupku matiku buat Kristus. Ayat 21 dia mengatakan ya, mati adalah keuntungan. Tapi kalau hidup, aku hidup buat Kristus. Lalu ayat 22 dia mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Heroic Christian adalah orang-orang yang memiliki purpose untuk kehidupan yang berbuah. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin kita melihat satu video tentang purpose in life. What is your purpose in life? I don't think I have one. What is your purpose in life? I haven't figured that out yet. Have you ever thought about it before? Nope. You've never thought about it? Nope. Not at all. Haven't spent any time on it. You haven't spent any time thinking about what your purpose is in life? Not recently. Should I be? Well, you tell me. It's your life. No, I haven't spent any time on that. I just go day to day. That's just it. What is your purpose in life? I really haven't put that much thought into it. Why not? I don't know. I'm just trying to have a good time. What is my purpose in life? You got to give me time to think about that think one. about it. Get through it. Don't kill anybody. Just keep doing until I get it over with. Just be happy. It's just to be happy. I think that I should have fun and be happy. To be happy and make my family happy and my boyfriend happy and just
be happy. I don't really feel that I'm here to do anything in particular. I mean, it's not like I think that I'm destined to do something or be someone or something like that. I'm just kind of going through the routines, as society's laid it all out for us. I feel like I have a purpose to help preserve, conserve the beauties of nature. Hopefully leave some sort of legacy. To contribute to the betterment of mankind. Tell me what your purpose in life is. Go to work, go home, live. I got a purpose. Everybody got a purpose on earth, but I ain't found my purpose out yet. To live a long life and to be prosperous. What's my purpose in life? My purpose in life is to be successful. To be successful and to lead a happy, fulfilling life. To provide well for my family. I want to be a really powerful woman, build my career built in financial area. Do you think that you have a purpose? Not necessarily. I think purpose is just to do what you want to do. Go out and live life and have fun. Yeah, I think everybody has a purpose in life. And what would that purpose be for you? I'm not sure yet. What is your purpose in life? My purpose in life is basically to live the best life I can and to help others and be there for my friends and my family. How do you know that that's your purpose? Where does that come from? It comes from within my heart and my head. How do you know having fun is your purpose? I don't know. I mean, that's just personal philosophy. Get it from what I think, that's it. How do I know this is my purpose? I mean, what kind of question is that? Boy, I think you got to start drinking before you talk about that, really. What is your purpose in life? My purpose in life, I am deeply rooted in the Christian faith, and my purpose would be to glorify God in all that I do. Do you have a purpose in life? No. Have you ever thought about it before? Guess I've thought about it a little, but it scares me, so I don't. What do you mean it scares you? I don't know. I just like to more concern myself with living day to day, having fun. And that's it? That's pretty much it. I mean, yeah, more or less, we're just going through the motions here, and, you do what you feel like doing. I don't think there's anything really pushing or pulling us in any direction, and, it ends whenever your life ends. Ya, mungkin kita ketawa, saudara, melihat jawaban-jawabannya, tapi tanpa kita sadari, banyak dari kita sebenarnya jawabannya juga sama dengan mereka. Either purpose dalam hidup kita, to have fun, to have a happy life, to be successful, atau kita termasuk yang bengong. Tapi malam hari kita belajar, saudara, Tuhan memanggil kita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kehidupan orang Kristen adalah untuk kita bisa memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Dan itu harus menjadi purpose dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, purpose dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan bisa memakai kita dengan berbagai cara. Ya, Tuhan bisa memakai kita dengan berbagai cara. Saya tidak mengatakan semua harus menjadi pastor, tidak semua harus menjadi full timer. Tuhan bisa memakai kita berbagai cara. Tuhan bisa memakai kita di mana saja. Sejauh, saudara, kehidupan kita, purpose-nya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, heroic Christian adalah orang-orang Kristen yang menolak punya kehidupan yang biasa-biasa saja. Dikatakan tadi ya, ordinary people with extraordinary impact. Orang Kristen yang biasa-biasa tapi menolak punya kehidupan yang biasa-biasa. Orang Kristen yang membuat ketetapan untuk memiliki satu kehidupan yang berguna, yaitu menyelesaikan semua purpose yang Tuhan berikan untuk kita bisa memuliakan Tuhan dan kita bisa finishing well dengan setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Ini adalah namanya Rachel Beckwith, ya. Usianya 9 tahun. Dan luar biasanya, saudara, ketika dia berulang tahun ke-9, dia tidak minta hadiah untuk dirinya sendiri. Saudara, kalau Anda ulang tahun minta hadiah apa? Banyak kita kalau ulang tahun udah pengen ini, pengen itu gitu ya. Pengen iPad, pengen apa. Kalau anak-anak zaman dulu saya, kalau ulang tahun pengen apa? Pengen raket badminton begitu ya. Kalau ulang tahun pengen apa? Kalau saya dulu pengen beli sepak bola gitu. Waktu gedean pengen bola basket. Tapi kalau zaman anak saya udah nggak ada, saudara. Ulang tahun minta apa? Raket badminton nggak ada. Ulang tahun minta apa? BlackBerry, Pak. Wah. Lain kali ulang tahun minta apa? iPad, Pak, gitu ya. Ulang tahun minta apa? Udah selalu gitu. Xbox, Pak, gitu. Nah, Rachel Beckwith ini hebatnya usia 9 tahun, ketika dia ulang tahun, dia tidak meminta hadiah buat dirinya sendiri. She asked family and friends
not to buy her any present, but to give money towards the charity, namanya water campaign. Bayangin saudara ya, malu kita ya. 9 tahun saudara, sudah punya purpose dalam hidupnya. Nah, saya mau cerita dikit mengenai charity-nya, namanya Charity Water Campaign. Charity-nya itu sebenarnya is a non-profit organization. Tujuannya adalah bringing clean and safe drinking water to people in developing nations. Founded in 2006, it has helped fund 4,000 projects in 19 countries, benefiting 1.8 million people. Ya saudara, overall the organization has raised over 40 million US dollar per the 1st of July 2011. Jadi organisasi ini sendiri luar biasa saudara, sudah menyediakan air bersih untuk 1,8 juta orang yang tidak punya air bersih. Ya, mereka ini menggali sumur di 19 negara, 4.000 proyek saudara, dan bisa memberi air minum, air bersih kepada 1,8 juta orang. Makanya siapa saudara? Rachel Beckwith ini ingin ya untuk bisa kontribut, ya ingin bisa kontribut $300. Jadi caranya adalah di organisasinya ini dia bisa membuat satu website ya atas namanya dia, lalu orang-orang nyumbang untuk Rachel Beckwith dan nanti oleh Rachel Beckwith disumbangkan kepada organisasi charity ini namanya Water Campaign. Nah, saudara, 1 bulan setelah ulang tahunnya akhirnya sudah terkumpul $220 ya, orang donate kepada websitenya ini yang dibuat khusus untuk Rachel Beckwith. Walaupun belum sampai $300, tapi kan udah lumayan saudara, $220 disumbangkan oleh anak umur 9 tahun saudara kepada charity ya yang membuat punya proyek-proyek air bersih di 19 negara. Nah, Juli 20 tahun 2011. Berarti kira-kira berapa bulan yang lalu? 4 bulan yang lalu ya. Juli 20 2011. Rachel bersama maminya, bersama saudaranya satu, saudara, was hit in a 13 vehicle pile up. Her mother and sister escaped with minor injuries, but Beckwith was taken to hospital. On July 23rd, it was decided to turn off her life support. Jadi akhirnya saudara kira-kira 1 bulan lebih dari ulang tahunnya, akhirnya anak ini mati saudara ya. Nah, pastornya dia kemudian reopen di website saudara, dan akhirnya mereka menghimpun banyak orang, dan akhirnya saudara on August 12, tanggal 12 Agustus ya, Beckwith yang sudah mati itu akhirnya berhasil menyumbang kepada charity ini Water Campaign $1 million melalui website yang dia buat ya. Gerejanya menghidupkan kembali websitenya ini dan akhirnya mereka bisa menghimpun $1 juta. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ya kadang-kadang kita malu ada anak umur 9 tahun tapi berani punya ketetapan hati untuk hidup bukan buat dirinya sendiri. Saudara, from zero to hero. CNN tadi mengatakan heroes adalah ordinary people with extraordinary impact. Dan kita lihat di Alkitab saudara, Tuhan memakai orang-orang yang ordinary. Bahkan Tuhan memakai orang-orang yang sepertinya unqualified untuk melakukan agenda Tuhan bagi dunia. Yakub dipakai oleh Tuhan. Yakub adalah seorang penipu. Abraham lanjut usia. Musa orangnya gagap. Yunus lari dari Tuhan. Gideon seorang penakut. Ya, saudara, from zero to hero. Orang-orang yang ordinary tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Petrus orangnya temperamental. Ternyata orang temperamental bisa dipakai oleh Tuhan juga. Sakeus orangnya apa saudara? Pendek. Matius pemungut cukai. Thomas orang peragu. Paulus penganiaya jemaat. Bahkan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 9, karena aku Paulus adalah orang yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Dalam terjemahan New Living Translation, Paulus mengatakan, for I am the least of all the apostles. In fact, I am not even worthy to be called an apostle after the way I persecuted God's church.
Tapi Tuhan itu memang saudara expert dalam mengubah orang-orang ordinary menjadi orang-orang yang bisa melakukan extraordinary things for God. Amin. Tuhan itu memang expert untuk mengubah hidup yang diserahkan kepada Tuhan from zero menjadi hero, from zero to hero. Saudara, 1 Korintus 15 ayat 10 ayat berikutnya, Paulus mengatakan, tetapi, tadi dia mengatakan sebenarnya aku enggak layak menjadi apostle. Tetapi, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak akan sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menyadari, saudara, kalau dia bisa dipakai oleh Tuhan itu sebenarnya kasih karunia. Karena itu Paulus mengatakan, aku tidak mau kasih karunia itu sia-sia. Paulus mengatakan, aku mau pastikan aku akan bekerja dengan keras, lebih keras daripada orang-orang lain. Karena hidupku ini adalah kasih karunia. Kalau tidak kasih karunia, Paulus mengatakan, aku ini akan terus jadi penganiaya jemaat. Dan aku akan menjadi orang yang hidup jauh dari kerajaan Allah. Saudara, Ibrani pasal ke-11, Anda kenal Ibrani pasal ke-11 ini adalah daftar pahlawan iman. Ya, Hall of Faith, daftar pahlawan iman. Di sana ada Habel, di sana ada Inok, di sana ada Nuh, di sana ada Abraham. Ini orang-orang hebat semua, saudara. Di sana ada Ishak, di sana ada Yakub. Di sana ada Musa yang bisa membelah lautan. Di sana ada Habel, saudara, ya, yang kata Alkitab mengatakan ya Habel itu sudah mati, tapi legasinya itu berbicara terus. Saudara, Habel itu sudah mati ya, tapi legasinya berbicara terus. Kingdom builder, saudara. Kingdom builder, ya. A man of purpose, a man of faith, a man of vision, and a man of sacrifice. Anda tahu nggak, Mother Teresa dan Lady Diana, mereka mati hanya selisih 1 minggu. Ya, pertanyaan saya, apa pesan dari Lady Diana yang masih hidup sampai sekarang? Pesannya adalah gini, kalau kamu tidak bahagia dengan suamimu, cari suami baru. Apa pesan dari Mother Teresa yang sampai saat ini terus berbicara? Yaitu hidup untuk orang lain. Amin. Habel itu saudara baca saja di Ibrani pasal 11. Ya. Dikatakan Habel itu mati, tapi terus bisa berbicara. Kita ingin saudara kehidupan kita itu bisa meninggalkan legacy. Amin. Walaupun nanti satu saat kita sudah mati, tapi legasinya itu terus bisa berbicara dari satu keturunan yang lain. Henokh, saudara, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, ya sudah tadi. Tapi saudara, dalam ayat 31 Ibrani 11 dikatakan karena iman maka Rahab. Siapa Rahab? Alkitab mengatakan Rahab ini perempuan sundal. Masa lalunya Rahab ini buruk, saudara. Masa lalunya hitam. Masa lalunya kelam. Tapi ingat, nama Rahab tercatat di mana? Ibrani pasal ke-11. Termasuk salah satu pahlawan iman. Dikatakan tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. My point di sini saudara, ya, Rahab ini tidak qualified, tidak punya kualifikasi untuk menjadi orang hebat. Tapi and yet Rahab, saudara, bisa masuk menjadi salah satu dari pahlawan iman. Oleh sebab apa? Dia menjalankan agenda Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, saya percaya daftar ini belum selesai. Ibrani 11 ini daftarnya belum selesai. Akan terus ditambahkan, ya, orang-orang seperti Rahab, orang biasa seperti Anda dan saya. Tapi kita mau dipakai oleh Tuhan, punya purpose dalam hidup kita, untuk hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Saya berdoa supaya kita semua, saudara, nama kita semua bisa tercantum. Ya, kalau Ibrani pasal 11 ini, Hall of Faith-nya terus bertambah. Supaya nama kita semua ada di sana, saudara. Orang-orang biasa, ya, seperti Rahab. Tapi menjalankan agendanya Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, inilah, ya, kita kalau menjadi CNN Heroes, saudara, bangganya bukan main. Ya, ada orang Indonesia jadi CNN Heroes saja kita ikut bangga, saudara. Apalagi kalau kita bisa masuk, ya, menjadi daftar ini, dalam daftar pahlawan-pahlawan iman, Hall of Faith.
Saudara, Kisah Para Rasul 13 ayat 36 dikatakan, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. David had done the will of God in his own generation. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita melakukan kehendak Tuhan buat generasi kita, ya, buat zamannya kita? Saudara, 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Ya, Bapak Ibu Saudara, I have fought the good fight. Saudara, kalau cuma mencapai garis akhir, pasti semua dari kita akan mencapai garis akhir. Saya bisa mengundang musician maju ke depan. Kalau cuma garis akhir, pasti kita sampai garis akhir. Pertanyaannya saudara, apakah kita mengakhiri dengan baik? Apakah kita mengakhiri pertandingan dengan baik? Ya. Ayat yang sama di Amplified Bible itu menerjemahkan begini saudara. I have fought the good fight. Ya. Artinya begini ya, bukan cuma kita bertanding dengan baik, tapi kita tuh memperjuangkan sesuatu yang baik. Kata good di Amplified Bible itu menerjemahkan atau mendefinisikan sebagai worthy, honorable, and noble. Perhatikan saudara, I have fought the good fight. Ya, kata good di situ Amplified Bible mengatakan kata worthy, honorable, and noble. Sesuatu yang worthy itu apa sih? Berharga. Sesuatu yang honorable itu apa? Mulia. Sesuatu yang noble mulia. Honorable itu terhormat gitu ya saudara. Sesuatu yang layak kita perjuangkan dengan seluruh kehidupan kita. Pertanyaan saya buat Anda malam hari ini adalah apa yang engkau perjuangkan dalam hidup? Saudara, saya sering banget naik pesawat ya, hampir tiap minggu saya naik pesawat. Dan kadang-kadang kalau saya naik pesawat ya, saya tanya sama pramugarinya, udah naik pesawat, Mbak, ini pesawat ke Semarang. Lalu pramugarinya mengatakan, ya Pak, ke Semarang. Ya saya tenang, udah pasti nyampe ke Semarang. Anda mungkin ketawa ya, tapi saudara pernah ada orang saudara, naik pesawat, lalu dia mengatakan, kursiku dipakai orang. Lalu pramugarinya juga bingung, ya kok kursinya dipakai orang ya? Ternyata salah naik pesawat saudara. Dia pegang tiket Garuda, naiknya pesawat Mandala. Tiketnya itu pesawat Garuda, dia naiknya pesawat Mandala. Saya mau pastikan setiap kali saya naik pesawat, pesawatnya akan sampai ke kota di mana saya mau pergi kan. Ya saudara, kita nggak mau at the end sudah sampai sana, baru tahu salah. Nah saudara, malam hari ini saya mau setiap kita pastikan, ya, bahwa kita ini sedang memperjuangkan sesuatu yang worthy, honorable, and noble dalam kehidupan kita. Sebab apa saudara? Saya nggak mau ada satu dari kita, ketika kita sampai ujung dari hidup kita, lalu kita menyadari bahwa selama ini saya memperjuangkan sesuatu yang salah. Hidupnya nggak bisa diputar mundur saudara. Saya nggak mau sampai kehidupan, sampai ujung, lalu kita selama ini berpikir bahwa my purpose in life is to have fun. My purpose in life is to be happy. My purpose in life is to be successful. Tapi ketika sampai ujung, saudara, kita menyadari, itu is not something that is worthy to fight for. Bukan sesuatu yang layak kita perjuangkan dalam hidup. Malam hari ini, saudara, saya mau setiap dari kita memastikan bahwa sisa kehidupan kita, seperti Todd Beamer, kita memperjuangkan sesuatu yang benar, saudara, yang worthy, yang honorable, yang noble, sehingga tidak ada penyesalan. Kita sampai kepada garis akhir, ya, seperti ayat tadi mengatakan, I have fought the good fight. Ya, bahasa Indonesianya mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Ya, bahasa saya ini finishing well. Kita pastikan kita sampai ke garis akhir. Dan kita telah memperjuangkan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang honorable, sesuatu yang noble, sesuatu yang memang worthy to fight for dengan seluruh kehidupan kita. Amin. Sebelum saya mengakhiri, saya mau share pada saudara ya, 5 agenda. Ini 5 pilar program AFJFGC 2009-2013. Ya, kenapa saya share ini? Saya mau setiap dari Anda, kalau Anda itu jemaat AFGF, Anda keluarga besar AFGF, Anda harus ngerti ini,
dan harus ikut berjuang bersama-sama kita. Ini saudara, 5 pilar program AFGF 2009-2013. Kalau Anda jemaat AFGF nggak ngerti ini, kebangetan saudara. Kalau Anda jemaat AFGF tidak ikut berjuang bersama-sama, memperjuangkan ya 5 hal program ini, Anda akan ketinggalan. Apa sih 5 program, pilar program kita? Yang pertama adalah church planting. Ya, saudara, ini tim apostolik menetapkan. Pilar pertama program kita 2009-2013 adalah church planting. Kita mau terus melakukan church planting di Indonesia, di Amerika, saudara. Di mana-mana. Pokoknya setiap ada jiwa, kita mau datang kepada mereka. Ya, kita mau memberitakan kabar baik kepada mereka. Menjamah hidup mereka melalui church planting. Amin. Saudara, church planting memang tidak gampang, penuh pengorbanan. Yang kedua adalah leadership development. Apa yang dimaksud leadership development? Kita ingin mengembangkan para pemimpin, khususnya pemimpin-pemimpin muda. Ya, mereka yang usia 20-an, mereka yang usia 30-an. Saudara, kita ingin supaya gereja kita ini makin hari makin tambah muda. Ya, dengan apa? Ayo para pemimpin-pemimpin muda harus bangkit. Generasi saya, saudara, generasinya Pastor Jimmy, generasi saya, generasi Pastor Somi, ya. Kita ingin step up supaya bisa generasi baru bisa bangkit menjadi para pemimpin. Amin. Amin, saudara. Kita ingin lihat pastors ya di usia 20-an, mereka menjadi pastors. Kenapa? Karena saya percaya, saudara, generasi mereka itu paling efektif dijangkau oleh ya orang seusia mereka sendiri. Seperti saya, saudara, di Semarang udah nggak pernah datang kebaktian Goal. Saya datang kebaktian Goal menakutkan orang. Ada dinosaurus datang kebaktian. Dari zaman purbakala, bayangin saudara, saya ini di Goal dianggap dinosaurus. Dari zaman purbakala. Karena itu mendingan saya udah nggak usah datang, sehingga mereka bisa happy, saudara, mereka bisa melakukan apa saja. Ya, kalau ada saya kan semua jaim. Tahu jaim nggak? Apa sih jaim? Jaga image ya, cool gitu. Kalau nggak ada saya mereka bisa wild. Jadi paling baik adalah ya mereka itu dijangkau oleh orang-orang dari generasi mereka sendiri. Karena itu leadership development kita ingin melihat ya para pemimpin muda bangkit dalam gereja kita. Saudara, selalu saya katakan begini, this is my church. Pertanyaannya siapa yang ngomong? Kalau Budi Hidayat yang ngomong ya gampang, karena gembalanya Budi Hidayat, gereja Gizi di Semarang, saya ngatur menurut selera saya. Itu gampang. Yang ngomong siapa? Para LC. Saudara, saya lihat LC di Semarang, semuanya usianya selisih setahun atau 2 tahun dari saya. Teman-teman saya semua, dulu merintis gereja sama-sama, 20 tahun yang lalu, atau 18 tahun yang lalu. Sekarang sama-sama jadi LC semua. Ya, kalau kita mengatakan this is my church ya menurut generasi kita gitu. Lagunya, stylenya, gayanya semua generasi kita. Tapi pertanyaannya gini, anak-anak kita, mereka bisa mengatakan this is my church enggak? Jangan-jangan mereka mengatakan this is my father's church. Atau lebih parah lagi mereka mengatakan this is my grandpa's church. But this is not my church. Tapi kita ingin juga ya setiap generasi bisa berkata AFGF is my church gitu. Amin nggak saudara? Setiap generasi 20-an bisa mengatakan this is my church. Mereka punya room untuk mengatakan this is my church ya. Para teenager bisa mengatakan, AFGF is also my church. This is also my church. Amin saudara. Yang ketiga church development kita juga ingin bertumbuh saudara ya. Better before bigger ya, harus lebih baik lagi, lebih baik. Kita bertumbuh dalam 3 area. Kalau church development itu kita bertumbuh dalam 3 area, saudara. Yang pertama, kita mau bertumbuh secara quantity. Ya, kita mau bertumbuh secara apa? Quantity. Jumlah jemaat kita harus bertumbuh. Yang kedua, kita mau bertumbuh secara financial. Kita mau bertumbuh secara keuangan. Yang ketiga, kita mau bertumbuh secara quality, ya. Tapi kalau saya ditanya, mana yang lebih dulu? Saya katakan quality lebih dulu. Better before bigger, ya. Kalau quality kita bertambah baik, otomatis kita akan bertumbuh. Amin saudara. Yang keempat adalah ministry development. Ministry development adalah panggilan gereja kita AFGF untuk kita punya dampak di luar 4 tembok gereja saudara. Ya. Yang sekarang ini dikenal dengan nama Seven Mountains. Mulai apa sih?
family, religion, education, saudara, lalu apa lagi? Media, government, ada 2 lagi yang lain kan saudara? Art, ya. Ada 1 lagi, ada 7 gunung, saudara. Kita mau juga punya pelayanan di sana, ya. And business, thank you. Yang terakhir adalah world class organization, ya. Kita improve terus menerus, saudara. Salah satu yang kita mau implement tahun depan, beberapa gereja-gereja kita, saudara, kita mulai menerapkan, ya, memakai church management software yang baru, ya, yang baru, sistemnya sangat bagus sekali. Misalkan gereja di Houston, saudara, pakai church management software, seluruh gereja di Houston, tapi servernya itu ada di Jakarta. And at the same time kita yang di headquarter, kita selalu bisa lihat semua data gereja kita di seluruh dunia real time, ya, karena datanya semuanya ada di Jakarta. Nah, saudara, kenapa saya share ini? Ya, supaya saudara tahu purpose-nya gereja kita, supaya saudara tahu kemana kita mau pergi. Jangan sampai ada jemaat, ya, atau pemimpin gereja FGF datang pada Pastor Somi tanya, Pastor, sebenarnya gereja kita ini programnya apa sih? Gereja kita ini visinya apa sih? Wah, Anda, you are lost, Anda ketinggalan. Ya, ketinggalan. Dan memang kalau kita kadang-kadang nggak ngerti, saudara, kita nggak cinta. Tapi kalau kita ngerti, kita lebih cinta. Mencintai gerejamu, FGF, ya, kita ngerti, kita mendoakan, dan kita memperjuangkan bersama-sama. Amin. Tapi kembali saudara, malam hari ini, ya, yang paling penting adalah setiap dari kita membuat keputusan. Kita tidak mau at the end of the day, kita mencapai garis akhir kehidupan kita. Lalu kita menyadari, waduh, aku telah memperjuangkan hal-hal yang salah dalam hidup. Saya mau setiap dari kita, saudara, ketika kita sampai garis akhir kehidupan kita bisa berkata, I have fought the good fight. Ya, artinya aku telah memperjuangkan hal-hal yang baik, yaitu yang worthy, yang honorable, yang noble. Ketika hidup kita, saudara, sepenuhnya punya satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus mengatakan, aku mau hidupku, Kristus dimuliakan melalui hidupku maupun oleh matiku. Ya, mati buat Kristus itu gampang, saudara, urusan gampang. Tapi bagaimana dengan sisa kehidupan kita? Adakah malam hari ini, saudara, seperti Todd Beamer, kita menolak, saudara, sisa hidup kita sia-sia saja. Todd Beamer bisa saja, saudara, pasrah. Ya udahlah, mau mati. Tapi Todd Beamer membuat keputusan. Ya, dia tahu mungkin aku akan mati. Dan dia mengatakan, ya mungkin kita akan mati. Tapi aku gak mau matiku sia-sia. Aku mau melakukan sesuatu. Dia melawan para pembajak bersama penumpang-penumpang yang lain. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita juga, saudara, dengan sisa kehidupan kita yang kita tidak tahu berapa lama lagi, saudara, tapi kita membuat keputusan, sisa kehidupan kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.